大家平安。Shalom saudara seiman, kita bertemu kembali，我们又再次跟大家会面。我们不知不觉已经进入在6个多月了，我们在线崇拜，tidak terasa sudah 6 bulan berlalu kita ibadah melalui streaming ini。我们希望大家都能够保持健壮。Saya berdoa untuk saudara seiman untuk tetap sehat selalu。我们要不住的学习，kita mau terus belajar。我们要弟兄姐妹们能够真正的在上帝里头保持坚固。Saya mendorong semua jemaat untuk tetap kuat di dalam Tuhan， 我们要弟兄姐妹们不住的学习如何的来到上帝的同在里。Kita mau belajar bagaimana kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan， 活在上帝的同在里，带着渴慕的心 kita terus membawa hidup di dalam koran Dion untuk kita terus mendekat kepada Tuhan。神的话也一直提醒我们，在哥罗西书4章2节，我们要不住的要学习，要横切祷告，在此警醒感恩。Di dalam Kolose 4 ayat 2 mengingatkan kita untuk kita berdoalah dengan tekun, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur。我们弟兄姐妹们要真正的把握这个时机，要如何与外人交往。Kita mau terus menggunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana terus kita berkoneksi dengan orang luar pula。所以我们鼓励弟兄姐妹们，在我们进入的今天的第2周的9月份，我们要真正的来学习更多神的话。Kita memasuki kita minggu kedua di bulan September ini, kita mau sungguh-sungguh kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan。好，我们请弟兄姐妹们能够带着预备的心来到上帝的面前。Saya mengundang saudara seiman kita untuk persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan。我们放下一切的其他的事物，我们真正的带着渴慕的心来寻求我们的上帝。Kita lepaskan hal-hal pekerjaan kita ini untuk kita datang persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan。之前我们请弟兄姐妹们可以站立起来，我们来到上帝的面前。Saya mengundang jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa sebelum itu。好，我们来做一个祷告。天父，我们感谢你，我们不住的要为着我们这个国家祷告，求主你来医治，你来复兴这个印尼之地。求主耶稣你不断的来指教我们每个人，带着感恩的心来到你的宝座前。求主你常常满足我们每一个人的渴慕，我们要进入在你的至圣所。求主你来洁净我们每一个人的心，让我们不住的要亲近神，神就亲近我们。要我们来到上帝的宝座前来寻求你的旨意。谢谢主耶稣赐给我们学习的机会，天天来充满在我们每一个人的生命里头，以你的话来保守我们的心，胜过这保守一切，因为一生的果效由此而出。谢谢主耶稣，你与我们同在，与我们同行，将把整个的生命完全交托在主耶稣基督的手中。祷告献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，哈利路亚，阿们。我们欢迎你的造
们欢迎圣灵运行，你国度降临，掌权在这地。打开天堂的门，降下你的荣耀，圣洁光照耀，你能力彰显。打开我的眼睛，看见你的荣耀，夫妇敬拜你，我主我王。射开了神的荣耀，降临这地，我们渴望你的同在。射开了神的荣耀，充满圣殿，我们敬拜你，在荣耀之中。我们欢迎你的造访，再一次彰显你荣耀同在。我们欢迎生命运行，你国度降临，掌权在这地。打开天堂的门，降下你的荣耀，圣洁光照耀，你能力彰显。打开我的眼睛，看见你的荣耀，夫妇敬拜你，我主我王。射开了神的荣耀，降临这地，我们渴望你的同在。射开了神的荣耀，充满圣殿，我们敬拜你，在荣耀之中。是的，我们要呼喊神开呢，但愿这里成为主你荣耀同在的居所，就好像当年云彩怎么样充满摩西的帐幕一样，我们的心也渴望你的同在。圣灵，求你如风吹来，让我们感受到你的真实，如火降临，让我们经历到你的大能，好叫世人知道你果然就在我们中间。如云彩充满，如火焰燃烧，神的光彩照亮黑暗，后来的荣耀必带我前线的，愿击拳的震动万国。闪开了
是出于你的，我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到大风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步，带着我的脚步。一步一
上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永远，我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名，称颂你的名。主，你是我最知心的朋友，主，你是我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手总是在缠拉着我，把我带在你身边，告诉我当走的路，没有花相思梦线，你爱何等的长阔深高，我心发出惊叹，有了主还要什么？我心与主心相连，我一切是要跟随主，永不改变。
我心与主心相连，我一切是要跟随主，永不改变。Shalom saudara, apa kabar? Sudah lama kita nggak berjumpa. Saudara, di masa pandemi ini, di masa PSBB ini, apa yang dikatakan Yesus? Saya akan bacakan saudara. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara di masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi justru di masa yang sulit ini seharusnya kita harus menanggapinya dengan positif sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Nah, saudara, yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus cerdik. Kita harus waspada, saudara, di masa-masa yang sangat berbahaya ini. Saya mau katakan kepada saudara, virus corona itu bahaya, saudara. Jangan sampai kita meremehkan virus ini. Kita sudah dapat laporan banyak, saudara. Bahkan nggak kenal siapapun yang tidak tahu akan bahayanya virus ini. Maka dia akan terkena korban dari virus corona ini. Saudara, Yesus bilang, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa saudara? Karena di depan kita ada sesuatu yang bahaya. Mari kita contoh apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan rasul-rasul saudara. Dua contoh saja. Ketika Yesus tahu orang-orang Farisi ingin membunuh dia, maka dia menyingkir. Dia nggak langsung hadapi dengan imannya dia, bahkan dengan ketuhanannya dia. Dia nggak hadepin, saudara. Yesus menyingkir. Kalau Yesus saja menyingkir ketika di hadapannya ada bahaya, kita harus mencontoh dia. Ya. Rasul-rasul Barnabas dan Paulus ketika tahu ada banyak orang ingin menangkap dia, ingin menyiksa dia, ingin membunuh dia, dua-duanya menyingkir, saudara. Dia nggak mau konfrontasi. Kita nggak bisa konfrontasi dengan virus corona, saudara. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh pemerintah, yang dihimbau oleh pemerintah, kita harus taati, saudara. Karena pemerintah pun hamba Tuhan. Ya, saudara masih ingat ada 3M, masker, mencuci tangan dengan bersih, sering mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Saudara jangan sering berkerumun. Ya, berhimpun. Ya, itu bahaya sekali. Saudara harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Walaupun itu saudara, teman baik saudara. Tetap kita harus mentaati protokoler kesehatan. Dan kemudian saudara harus tahu bahwa saudara harus memperkuat daya tahan tubuh saudara. Makanan yang saudara makan, saudara harus perhatikan. Kalau bisa itu memperkuat daya tahan tubuh saudara. Entah itu vitamin, protein, dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak setiap kita, seluruh jemaat gereja Tuhan, untuk menyiapkan diri saudara sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini. Ini bukan kata-kata klise, saudara. Tetapi benar tuaian sedang datang, saudara. Dan kalau kita nggak menyiapkan diri untuk tuaian itu, maka kita akan kehilangan momentum sebagai penuai. Nah, untuk itu, saudara, yang saudara harus persiapkan adalah terus bangun manusia roh saudara. Apa artinya bangun manusia roh saudara? Saya akan ulangi, saudara.
Ya, ibadah sejati yang kita terus praktekkan ini adalah bagian dari membangun manusia roh kita. Supaya manusia batiniah kita semakin kuat. Manusia rohani kita semakin kuat. Saudara nggak dipimpin oleh jiwa saudara yang masih rusak, saudara. Tetapi saudara berlatih, belajar, terus mengikuti pimpinan roh. Itu artinya membangun manusia roh. Yang kedua, saudara harus melekat kepada tubuh dan kepala. Kepada tubuh Kristus. Saudara ada di rumah Allah. Di dalam komunitas yang bersepakat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara harus hidup, nggak boleh sendiri, nggak boleh independen. Harus ada di dalam sebuah komunitas, sekali lagi, yang sepakat bersama dengan Tuhan. Kemudian, saudara, yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati saudara untuk Tuhan. Sekali lagi, apapun yang saudara lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan ini adalah ibadah saudara. Apapun, ketika saudara melakukan pekerjaan, saudara sedang belajar, saudara sedang mungkin dalam perjalanan, lakukan semua untuk Tuhan. Itu artinya mempersembahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah sebabnya terus kita akan mempraktekkan ibadah yang sejati. Haleluya. Saya percaya saudara semua terus tetap bergairah ketika saudara diajak oleh Tuhan membangun tubuhnya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. 大家早上好，大家平安。今天早上我想跟大家分享一段圣经，从哥罗斯书第1章15节到23节。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan yang adalah pelita bagi jalan hidup kita. Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose 1 ayat 15 hingga 23. Perikop ini menjelaskan dengan rinci mengenai siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita di hari-hari ini kita sangat perlu mengenal Tuhan kita. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, saya percaya semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita akan mengasihi Tuhan kita karena kita tahu, karena kita mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memperhatikan kita, dan Dia ingin yang terbaik buat kita. Bapak Ibu sekalian, bahkan di dalam kitab Daniel 11 ayat yang ke-32b dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi umat Tuhan yang sungguh mengenal Tuhannya, dia akan menjadi kuat dalam menghadapi apapun juga dalam hidupnya. Ya, seperti sekarang ini, ya, di tengah dunia mengalami tekanan yang hebat karena wabah penyakit oleh virus COVID ini, ya, begitu banyak orang-orang yang ketakutan, panik, ya. Pada saat ini saya percaya kita sebagai umat Tuhan, kita perlu mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Sehingga kita akan menjadi kuat dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Di saat-saat sukar ini, kita juga akan bertindak. Maksudnya bertindak di sini adalah kita tidak dikuasai oleh si jahat, iblis. Ya. Pikiran kita tidak dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Tapi kita akan bertindak, kita tidak akan tunduk, kita akan menang. Ya, melawan semua hal yang disodorkan oleh iblis dalam hidup kita. Ya. Dan karena itu, mari kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa, kita minta Tuhan yang buka mata hati kita, pikiran kita, supaya kita mengerti firman Tuhan ini, sehingga kita boleh semakin mengenal dan akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan, Ia adalah gambar Allah, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Tuhan Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah, karena Allah Maha Suci.
Sehingga barang siapa yang melihat Allah, dia akan mati. Demikian firman Tuhan jelaskan. Ya, tetapi Tuhan Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak bisa kita lihat. Ya. Satu kali Rasul Filipus di dalam Yohanes 14 bertanya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-8, Filipus bertanya dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menunjukkan Allah Bapa kepada dia. Lalu Tuhan Yesus menjawab demikian. Ya, dengan bahasa sehari-hari misalnya ya. Tuhan Yesus berkata begini, Filipus, engkau sudah lama ikut aku. Engkau sudah lama bersama dengan aku. Mestinya kamu sudah tahu bahwa kalau kamu melihat aku, itu sama dengan engkau melihat Bapa. Jadi Tuhan Yesus adalah sebuah gambaran. Maksudnya Tuhan Yesus seperti potret dari Allah itu sendiri. Ya. Seperti misalnya, saya mau pergi ke suatu negara yang saya belum pernah datangi. Ya, orang-orang di sana yang mungkin saya mau kunjungi belum pernah melihat wajah saya. Jadi caranya bagaimana? Saya akan foto, selfie wajah saya dengan handphone, lalu saya akan kirim foto saya, potret saya itu lewat email kah atau lewat WhatsApp ya ke orang di negara itu. Sehingga orang di negara itu pada saat saya tiba dan menjemput saya di airport, dia akan tahu, oh iya, ini potretnya Pak David. Ini dia orangnya. Ya, karena potret adalah wajah dari orangnya sendiri. Ya, keadaan yang dipotret itu sama dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak bisa dilihat itu. Yang kedua dikatakan dalam ayat 15, Yesus adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini juga menjadi satu ayat yang mungkin membingungkan dan bahkan menjadi senjata oleh bidat-bidat atau ajaran sesat seperti Saksi Yehova ya, dan ajaran-ajaran sesat yang lainnya juga agnostik ya, yang mengatakan bahwa inilah buktinya bahwa Yesus bukan Allah. Karena Yesus adalah anak sulung, yang sulung dari Sang Pencipta. Kita mau belajar apakah maksudnya disebut Yesus itu yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang-orang Yahudi yang berlatar belakang kebudayaan Yahudi dan memiliki latar belakang hukum Taurat. Ya. Dan penulis kitab Kolose ini adalah Rasul Paulus yang seorang Yahudi asli yang belajar dalam ilmu teologi, ilmu agama dari para pemimpin agama Yahudi yang sangat menguasai kitab Perjanjian Lama. Nah, kita bisa melihat ya, kata yang utama ini dalam kebudayaan Yahudi, kata yang sulung dalam kebudayaan Yahudi itu tidak hanya berarti sebagai anak sulung, tetapi juga memiliki arti sebagai yang terutama, yang utama. Nah, kita coba lihat di dalam Keluaran 4. Di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-22 dikatakan, Keluaran 4 ayat yang ke-22, pada saat Musa ingin bertemu dengan Firaun di Mesir, Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi di sini kita lihat ya, Tuhan berfirman bahwa Israel adalah anaknya, bahkan anaknya yang sulung. Oke, jadi kita catat di sini Israel adalah anak yang sulung, ya, dari Allah. Padahal kita tahu Israel atau Yakub itu adalah anak yang kedua dari
Ishak. Anak yang sulung itu sebenarnya adalah Esau. Tapi dikatakan bahwa Yakub adalah yang sulung, bukan Esau. Kenapa? Karena Esau telah menjual hak kesulungannya. Dia menganggap enteng hak kesulungan. Hak kesulungan ini berarti suatu keutamaan, karena setiap anak sulung di dalam kebudayaan Yahudi itu adalah milik Allah. Nah, karena itu anak yang sulung itu diberi otoritas oleh ayahnya untuk mewarisi bapaknya dalam mengatur keluarga dari bapaknya itu sendiri. Jadi dia akan mengatur adik-adiknya dan seisi rumah bapaknya. Itu suatu hak dan tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi dia menganggap enteng. Ya, ini pelajaran buat kita. Di dalam kitab Ibrani diingatkan supaya kita anak-anak Tuhan jangan pernah anggap enteng. Kita adalah milik Tuhan. Setiap orang percaya adalah milik kepunyaan Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia ini. Seperti Esau. Demi memuaskan hawa nafsunya, dia melepaskan hak kesulungannya. Jangan sampai kita demi memuaskan hawa nafsu kita, akhirnya kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita tahu Esau pada akhirnya begitu dia sadar, dia sudah terlambat. Dia tidak lagi dapat menerima kembali hak kesulungannya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini Israel atau Yakub menjadi anak Allah, kepunyaan Allah. Bahkan dikatakan anak sulungnya Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita lihat juga di dalam Tawarik 5. Di dalam Tawarik 5, 1 Tawarik 5 ayat yang kedua. Di dalam 1 Tawarik 5 ayat yang kedua dikatakan, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Yehuda adalah anak tertua yang sulung dari Yakub, dari 12 saudara. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Ya. Jadi hak sulung dalam keluarga besar Yakub itu diberikan kepada anak yang ke-11, Yusuf. Jadi Yusuf yang menerima otoritas dari ayahnya untuk memimpin seluruh isi rumah Yakub. Bahkan kakaknya yang nomor 1 harus tunduk kepada Yusuf. Ya, walaupun Yehuda di dalam salah satu keturunannya menjadi raja Israel, yaitu Saul. Ya, jadi di sini kita lihat sekali lagi bahwa yang sulung itu bukan berarti anak sulung. Ya, tetapi yang pasti yang sulung adalah yang terutama, yang terpenting. Oke, kita lihat lagi di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-28 dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin, Mazmur 89 ayat yang ke-27. Ya. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ya. Di sini Tuhan berfirman bahwa Raja Daud adalah anak sulungnya Tuhan. Ya, kita sudah melihat ya. Tadi di dalam Keluaran 4 ayat 22 dikatakan bahwa Israel adalah anak sulung Allah. Sekarang di Mazmur 89 ayat 28 dikatakan bahwa Raja Daud adalah anak sulung Allah. Jadi apakah Tuhan punya anak sulung 2 orang? Ya, coba kita lihat lagi di dalam Yeremia 31. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-9. Yeremia 31 ayat yang ke-9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku.
Di dalam ayat ini dikatakan Efraim adalah anak sulung Allah. Ya, Efraim kita tahu adalah anak kedua dari Yusuf. Ya, Yusuf punya dua anak. Yang pertama bernama Manasye, yang sulung Manasye. Yang kedua bernama Efraim. Tapi sekali lagi, Efraim yang dipilih Allah menjadi yang sulung, ya, menjadi anak sulung Allah. Nah, jadi kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 22 dikatakan Israel anak sulung Allah. Di dalam Mazmur 89 ayat 28 dikatakan firman Tuhan bahwa Raja Daud adalah anak sulung Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-9 bahwa Efraim adalah anak sulung Allah. Apakah Tuhan punya 3 anak sulung plus Tuhan Yesus jadi 4 anak sulung? Ya. Nah, dari sini kita tahu kalau kita lihat konteks masing-masing bahwa yang sulung ini bukan berarti anak pertamanya Allah, tetapi yang terutama di mata Allah. Sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kita harus lihat bahwa Israel adalah anak sulung Allah dalam pengertian bahwa semua bangsa-bangsa itu adalah kepunyaan Allah, anak Allah, tetapi Israel adalah yang terutama di mata Allah di antara bangsa-bangsa. Ya. Nah, yang berikutnya Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang lebih utama dibanding raja-raja lain di dunia. Terbukti bahwa di dalam pemerintahan Raja Daud tidak pernah kalah berperang dengan raja-raja lain. Dia selalu menang. Ya, karena itu karena dia sudah dikatakan bahwa dialah yang terutama di antara raja-raja yang lain. Nah, sebaliknya Efraim adalah anak sulung Allah dalam pengertian di antara suku-suku Israel, Efraimlah yang terutama di mata Allah. Ya, yang memimpin suku-suku yang lain. Jadi konteksnya adalah yang terutama, arti yang sulung di sini. Ya, sama seperti Kolose 1 ayat yang ke-15 tadi. Jadi Tuhan Yesus yang sulung dalam hal apa? Yang utama dalam hal apa? Kita lihat, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi artinya dalam konteks penciptaan, dari semua ciptaan Tuhan di dalam alam semesta ini, Tuhan Yesuslah yang terutama. Dia adalah pencipta, dia adalah pemimpin, penguasa seluruh alam semesta. Jadi dia adalah Allah. Ya, kita bisa lihat lebih jelas lagi di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-16, bahwa Yesus adalah Allah. Jadi Yesus digambarkan sebagai bentuk yang kelihatan dari Allah dan yang terutama di seluruh alam semesta. Karena dia Allah. Ayat 16 kita baca, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan Yesus, dan untuk Dia, Tuhan Yesus. Jadi ayat 16 menjelaskan kenapa Tuhan Yesus disebut yang paling utama di seluruh alam semesta, di seluruh ciptaan di alam semesta ini, karena di dalam Dia semua diciptakan. Oleh Dia segala sesuatunya ini ada dan berjalan seperti sekarang. Dan kepada Tuhan Yesus semua manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya, kita ingat di dalam Roma 11 ayat 36 Paulus menjelaskan ya, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan oleh Allah semuanya ada. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang lepas kendali. Segala sesuatu yang terjadi hari ini itu karena Allah yang berdaulat. Allah yang pegang kendali. Tidak ada yang lepas di luar kendali Allah. Tuhan yang berdaulat. Hari ini juga kalau ada wabah COVID, itu Tuhan yang izinkan. Kita lihat di dalam Alkitab, setiap kali ada wabah, ya baik di kitab Taurat, di zaman Musa,
Ya, di Mesir ada wabah. Bahkan di padang gurun pada saat bangsa Israel ya hidup di padang gurun juga ada wabah. Baik zaman raja-raja ada wabah. Setiap kali wabah itu merupakan peringatan dari Tuhan. Dan yang dituntut dari Tuhan adalah pertobatan manusia, pertobatan umatnya sampai sekarang juga. Kalau ada wabah yang terjadi, Tuhan sedang memperingati kita, terutama anak-anaknya, supaya kita periksa hati dan bertobat kembali kepada Tuhan. Oleh Dia segala sesuatu terjadi. Dan kepada Tuhan juga, kepada Tuhan Yesus juga, semua manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Karena itu Tuhan adalah yang terutama, yang sulung dari segala sesuatu, karena Dia Allah. Nah, kita lihat juga alasan berikutnya. Mengapa Yesus adalah yang terutama? Ya, tadi kita sudah lihat. Yang pertama alasannya adalah karena Yesus adalah Allah. Yang berikutnya, Yesus adalah yang terutama karena Yesus adalah kepala dari jemaat. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus yang lebih utama, Dia yang paling utama, Dia pencipta, Dia Allah. Karena itu Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat, kepala dari orang-orang percaya, kepala dari manusia. Kita adalah tubuhnya. Maksudnya apa? Tubuh hendaknya melakukan apa yang kepala perintahkan. Tangan tidak mungkin jalan sendiri. Kaki tidak mungkin jalan sendiri. Tangan tidak mungkin menulis sendiri tanpa kepala yang memerintahkan. Jadi sudah seharusnya kita, anak-anak Tuhan, milik Tuhan, kita bukan hanya tunduk, tapi kita taat kepada firman Tuhan Yesus yang adalah kepala, penguasa hidup kita. Kita lihat di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu, bahwa gereja mengalami masa-masa kegelapan di abad ke-6 sampai abad ke-15. Karena gereja tidak menjadikan firman Tuhan, yaitu Yesus Tuhan, sebagai kepala di dalam gereja. Karena gereja pada saat itu masuk ke dalam politik, karena raja-raja, terutama raja-raja di Eropa, mulai memeluk agama Kristen, dan gereja memperoleh tempat yang paling dihormati, sehingga para pastor, paus, uskup itu sangat didengar oleh raja. Sehingga sebenarnya yang mengatur negara itu adalah kepala gereja. Mestinya Tuhan Yesus, tapi manusia-manusia ini, ya, para pemimpin agama ini yang memimpin. Dan salah satu yang mereka ajarkan adalah, ikuti kata saya, umat Tuhan tidak boleh baca dan belajar Alkitab. Akibatnya penyesatan terjadi dengan begitu luar biasa. Ya, pemimpin gereja memanipulasi jemaat umat Tuhan, ya, sehingga penyesatan terjadi luar biasa di dalam gereja. Dan sampai puncaknya kegelapan itu di abad ke-15, sampai ada satu pastor yang bernama Martin Luther yang disadarkan oleh Tuhan bahwa telah terjadi penyimpangan yang luar biasa. Yesus dan firman-Nya tidak menjadi kepala di gereja. Ya. Lalu timbullah reformasi gereja, sehingga Alkitab mulai dicetak di dalam berbagai bahasa di dunia. Nah, dimulai belajar Alkitab, jemaat mulai belajar Alkitab, sehingga pencerahan terjadi di mana-mana, sehingga orang-orang mengenal kebenaran dan gereja mengalami pemulihan. Ya, kekudusan Tuhan turun atas gerejanya. Dan Bapak Ibu, itulah ya yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak menjadi kepala dalam hidup kita. Kacau, sesat, ego kita yang memimpin. Saya ingat ada satu cerita, ada satu kisah. Bapak Ibu mungkin ingat seorang petinju kelas berat dunia yang sangat legendaris
Muhammad Ali. Ya, satu kali Muhammad Ali naik pesawat. Ya, dia orang yang sangat terkenal. Ya, jadi dia juga terkenal sebagai orang yang bermulut besar, ya, agak sombong, dan dia duduk di pesawat tanpa memakai sabuk pengaman, tidak memakai seatbelt. Lalu ada pramugari yang mendekati Muhammad Ali dan berkata begini, "Tuan, Muhammad Ali, tolong pakai seatbelt ya, karena pesawat sudah akan berangkat sebentar lagi." Tapi Muhammad Ali sambil memandang pramugari, dia berkata begini, "Superman tidak pernah pakai seatbelt. Superman tidak perlu pakai seatbelt." Dia menganggap dirinya Superman, jadi tidak perlu pakai seatbelt. Pramugarinya cerdik, ya, dan dia dengan tenang menjawab begini, "Iya betul Pak, tapi Superman juga nggak perlu naik pesawat." Ali terdiam, dia malu, dan dia segera pakai seatbelt. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kita sering seperti Muhammad Ali. Pada saat kita merasa kita sanggup, kita kuat, kita punya harta, kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan. Rasanya kita ini seperti Superman. Kita nggak perlu siapa-siapa, bahkan kita nggak perlu Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang kita mau. Kita nggak perlu takut. Tetapi begitu kita mengalami kenyataan hidup, ya, kita disadarkan ada musibah yang menimpa kita seperti sekarang. Saat ada wabah COVID yang begitu mengerikan. Uang, kekayaan, tidak ada pengaruh. Ya, kekuatan badan tidak bisa menyelamatkan kita. Di situ kita mulai sadar, kita perlu Tuhan. Di situ kita sadar, firman Tuhan harus menjadi pemimpin hidup kita. Ya. Nah, jadi Yesus adalah pemimpin karena Dia adalah Tuhan. Dan yang berikutnya, Tuhan Yesus adalah pendamai. Karena itu Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan mendamaikan kita dengan musuh kita, Bapak Ibu. Ya. Siapa musuh kita? Nah, ini yang sering kita salah tangkap. Sering orang Kristen waktu ditanya, siapa musuh kita? Musuh manusia lama kita. Kita akan bilang, oh ya, iblis musuh kita. Ya, dosa musuh kita. Kita lupa, waktu kita belum mengenal Tuhan, dosa bukan musuh kita, dosa sahabat kita. Sehari-hari kita hidup dalam dosa, kita melakukan dosa. Kita berpikiran yang kotor, pikiran yang negatif, pikiran yang jahat. Kita melakukan hal-hal yang negatif. Iblis jadi sahabat kita. Perkataan kita bohong, penipu. Iblis itu bapaknya penipu. Jadi dosa dan iblis itu menjadi sahabat kita. Siapa musuh kita kalau begitu? Allah menjadi musuh kita, Bapak Ibu. Kita nggak sadari itu. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi musuh kita. Wow, jangankan jadi musuhnya Allah, menjadi musuh negara, menjadi musuh polisi atau musuh tentara, kita sudah begitu ketakutan, betul? Ya. Menjadi public enemy number 1, menjadi musuh negara nomor 1, menjadi musuh masyarakat nomor 1. Waduh, kita akan ketakutan sekali, nggak tahu mau bersembunyi di mana, kita akan panik. Tapi kita tenang-tenang aja, padahal kita menjadi musuh Allah. Allah yang bisa bukan hanya membunuh tubuh kita, tapi juga setelah membunuh tubuh, Dia bisa membinasakan roh kita di dalam kekekalan. Tapi kita nggak sadar. Tapi Tuhan Yesus, Dia mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Allah. Tuhan Yesus begitu baik. Kalau kita sadar ini, kita akan begitu bersyukur, kita akan begitu mengasihi Tuhan, amin. Kita akan begitu takut, kita akan begitu rindu mentaati firman Tuhan. Kita nggak mau lagi menjadi musuh Tuhan, ngeri menjadi musuh Tuhan, penguasa langit dan bumi. Ya. Di dalam ayat yang ke-20,
Dikatakan, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Setiap manusia yang tidak mengenal Tuhan itu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya, memusuhi Tuhan. Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Itulah kita. Bapak Ibu, saya ingat ada satu hamba Tuhan yang menulis demikian. Apakah yang paling membuat Anda takut? COVID-19? Wabah penyakit? Apakah yang sebenarnya harus membuat kita paling takut? Bukan wabah penyakit, bukan setan, bukan hawa nafsu kita, tapi Tuhan yang mestinya yang paling kita takuti. Kalau Tuhan menjadi musuh kita, itu yang paling ngeri. Dan dalam keadaan berdosa, kita semua adalah musuh Tuhan. Siapa yang dapat menang melawan Dia? Kita seringkali meremehkan anugerah keselamatan. Pada saat kita terima Yesus, yang kita kejar bukan mengenal Tuhan. Hidup bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bukan. Tapi kita berusaha membelokkan kebenaran firman dengan mencari, memuaskan keinginan kita. Supaya bagaimana lebih kaya, bagaimana hidup lebih makmur, lebih diberkati, lebih sehat, lebih baik lagi. Kita suka sama berita-berita motivasi-motivasi. Kita gak suka kepada kenyataan Injil yang sesungguhnya. Bahwa kita diperdamaikan dengan bekas musuh kita, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita sadar ini, sekalipun kita susah, sekalipun kita menderita, kita tidak akan mengeluh. Yang penting kita gak cari musuh Tuhan. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib menebus kita dan mendamaikan kita. Menebus kita dari apa? Bukan menebus kita dari setan, bukan menebus kita dari dosa, tapi menebus kita dari Allah yang tadinya menjadi musuh kita. Karya Kristus menjadi berita paling indah. Kenapa? Karena kita dilepaskan dari musibah yang paling besar, yaitu musibah menjadi musuh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau sadari saat-saat hari ini, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan tahu dan betapa bersyukurnya kita. Kita diperdamaikan dengan musuh terbesar di alam semesta ini, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita akan begitu berbahagia. Kita akan begitu mengasihi Tuhan. Yang walaupun Dia penuh kuasa, tapi Dia sangat mengasihi kita. Sehingga Dia datang, mati, membayar, menebus kita, sehingga kita berdamai dengan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta hati yang sungguh-sungguh rindu mengenal Dia. Kita minta hati yang sungguh-sungguh rindu menyenangkan Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan yang sekarang sudah menjadi sahabat kita yang paling baik, yang paling setia, Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ju Yesus tufuniman. Amin. Mari saudaraku, kita akan terima berkat dan pengutusan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Pergilah saudara, Tuhan mengutus saudara. Biarlah saudara menyelesaikan misi Bapa di dunia ini. Dalam nama Yesus kami terima pengutusan dan berkat-Mu Tuhan. Amin.